Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan, Bapak Ibu harus mempunyai landasan atau dasar dalam bekerja ya, utamanya dalam kegiatan kepolutan. Nah, ini yang tampil di sini adalah peraturan perundangan yang menjadi dasar kebijakan Polhut dalam melakukan pekerjaan di lapangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, yaitu konservasi sumber daya alam dan alam hayati dan ekosistemnya. Yang kedua, Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Lalu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang P3H, pencegahan pemberantasan perusakan hutan. Lalu ada Perpu Nomor 2 tahun 2022, ini adalah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ya, Nomor 11 tahun 2020. Ada PP Nomor 7 tahun 99 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, PP Nomor 8 tahun 99 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Lalu PP 45 2004 tentang perlindungan hutan, PP 28 2011 tentang pengelolaan KSA dan KPA, lalu PP 23 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Selain peraturan perundangan PP tadi, ada peraturan menteri. Pertama, Permenhub Nomor 9 tahun 2014 tentang juknis pelaksanaan jabatan fungsional polisi kehutanan dan angka kreditnya. Lalu Permenhub Nomor 56 tahun 2014 tentang masyarakat mitra polisi kehutanan atau yang biasa kita kenal dengan MMP. Lalu Permenhub 75 tahun 2014 tentang polisi kehutanan. Mungkin bisa Bapak Ibu baca ya, yang ditandai hitam itu menjadi penekanan materi soalnya di situ Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti nggak usah kemana-mana, fokus kepada tulisan yang berwarna dihitamkan, utamanya yang pada buku panduan pelaksanaan kegiatan polisi kehutanan. Nanti bukunya nanti bahannya materi berupa PDF kita share ke teman-teman yang melalui link nanti ya oleh teman-teman di kepegawaian. Semua materi yang saya sampaikan ini, peraturan perundangan ini nanti akan disampaikan ke kawan-kawan. Nanti ada materinya, termasuk yang saya sampaikan pada saat ini. Atau juga bisa googling ya, googling pasti ada nih. Lanjut. Halo. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, kan begitu kan? Nah, makanya polisi kehutanan itu sebetulnya apa? Manusia sosial seperti apa gitu kan? Tapi teman-teman sudah memiliki pengalaman, artinya sudah berinteraksi langsung dengan teman-teman polisi kehutanan yang ada di wilayah masing-masing ya. Jadi sebelum kita bicara polisi kehutanan, tentunya kita harus tahu dulu itu, karena kita mengemban tugas kepolisian ya, makanya kita harus tahu dulu itu apa itu polisinya dulu, polisi kehutanan. Nah, kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Polisi Republik Indonesia. Pada pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara, artinya polisi itu sendiri dibantu oleh kepolisian khusus, PPNS, dan bentuk pengamanan swakarsa. Bentuk pengamanan swakarsa ini ya bisa satpam, ataupun kalau di kita ada namanya masyarakat mitra Polhut. Lalu di peraturan polisi nomor 9 tahun 2021 tentang kepolisian khusus, kepolisian khusus itu adalah instansi dan atau badan pemerintah yang oleh
dan atau yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Walaupun kalau saya kurang pas ya, karena dia bicaranya instansi ya, bukan ke personnya ya, lebih ke instansinya. Tapi ya nggak apa-apa, ini peraturan dibuat oleh kepolisian. Nah, di Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 51 disebutkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian tertentu. Nah, itu siapa ya? Yang tadi kembali itu adalah yang diberi wewenang kepolisian itu adalah polisi kehutanan. Di PP nomor 45 tahun 2004, di Permenhub 75 2014 dan di PP nomor 23 tahun 2021 disebutkan bahwa polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Jadi nanti teman-teman ini, tapi tadi kata Bu Suwarti akan ada ini ya, wacana ya, pengalihan Recording in progress. Polhut PPK mungkin ke jabatan lainnya, karena memang Polhut ini agak spesifik ya dibandingkan dengan jabatan fungsional yang lain. Karena Polhut ini mengemban diberi kuasa oleh undang-undang mengemban tugas kepolisian khusus tadi itu. Jadi tidak seperti fungsional lainnya yang hanya umum, lebih bersifat umum ya. Kita mengemban tugas kepolisian, artinya memang pegawai yang nanti menjadi Polhut itu benar-benar adalah pegawai yang fix ya, nggak berubah-ubah lagi. Kalau teman P3K ini kan masih dengan perjanjian kerja ya, makanya akan dievaluasi. Tapi tidak usah khawatir bahwa teman-teman akan melewati seleksi bidang dulu. Nanti masalahnya nanti akan ada peralihan ke jabatan lain yang relevan ya, yang sama, itu nanti hal yang lain. Nah, polisi sendiri, kita polisi kehutanan itu sudah memiliki ikatan yang dinamakan dengan Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia atau yang disebut dengan IPKI. Ini adalah organisasi profesi bagi jabatan polisi kehutanan. Ini ada di pusat dan ada di daerah. Mungkin teman-teman yang ada di Taman Nasional atau ada pun di KSDA itu ada pengurus IPKI ya, IPKI sekretariat mungkin namanya. Polsus itu sendiri banyak ya berada di kementerian lembaga, salah satunya kita, Polhut. Ada juga Polsuska yang ada di kereta api, lalu ada Polsuspas yang ada di Kemenkumham, ada juga Polhut MOP atau Polhutan, itu semua disebut dengan kepolisian khusus. Jadi brevet kita sama dengan kita pakai di sebelah kiri, biasanya digunakan di dada sebelah kiri atas. Nah, ini sejarah singkat polisi kehutanan. Jadi lanjut. Kalau kita bicara sejarah polisi kehutanan sendiri, fungsi polisi kehutanan sebenarnya sudah ada semenjak zaman kerajaan ya. Jadi kalau dikatakan polisi itu kapan? Kalau kita bicara tusi, fungsinya itu fungsi polisi kehutanan, kita bukan bicara personnya ya. Fungsi polisi kehutanan itu sudah ada sejak pada tahun 1592 itu dikenal dengan nama pangalasan, yaitu seseorang yang memiliki tugas untuk mengawal, mengamankan hutan. Lalu pada zaman penjajahan Belanda berubah pada tahun 1927 berubah menjadi Walker, polisi kehutanan atau yang disebut dengan Boswatcher. Namun resminya kapan polisi itu ada penyebutan istilah polisi
Kehutanan, yaitu pada tahun 1966. Itu adalah pertama kali dilaksanakannya diklat polisi kehutanan di Pati, Jawa Tengah. Nah, kita juga berbangga ya sudah punya buku terkait lahirnya polisi kehutanan ini. Kita udah punya buku sejarah terkait lahirnya polisi kehutanan ini. Judulnya itu Merapah Jejak Polisi Kehutanan Kesatria Penjaga Rimba Raya Indonesia. Nah, dengan dilantiknya Polhut pada tanggal 20 Desember 1966 ini menjadi dasar ditetapkannya hari lahirnya Polhut. Makanya pada setiap tanggal 21 Desember kita merayakan hari lahirnya Polhut. Nah, ini baru 2 kali kita merayakan ya. Merayakan pada tahun 2021 yaitu hari lahir yang ke-55 dan kemarin 21 Desember yang ke-56. Lanjut, Mbak. Nah, sebagai suatu profesi, tentunya itu Polhut mempunyai pedoman dalam bertingkah laku ya. Pedoman ataupun aturan dalam bertingkah laku mengerjakan kegiatan di lapangan. Polhut sendiri sudah memiliki kode etik polisi kehutanan. Kode etiknya disebut dengan Budi Bakti Wirawana, lalu disampaikan sebagai kesatria rimba yang berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia. Nah, di sini disampaikan budi itu apa, bakti itu apa, lalu wirawana itu apa. Mungkin nanti dapat teman-teman baca ya. Nanti kita lebih banyak ke tanya jawab aja biar langsung mengerucut ke soal. Tapi ini yang jelas, ini nanti ada di soal yang seperti ini ya. Mungkin poinnya umpamanya menampilkan diri sebagai warga bla 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 adalah merupakan kode etik budi bakti atau wirawana. Nanti itu makanya harus dihafal juga sama teman-teman. Tujuan adanya kode etik ini apa? Salah satunya adalah supaya Polhut dalam melaksanakan tugas itu supaya dia profesional ya. Profesional dalam mengerjakan tugas-tugas di lapangan. Lalu yang kedua, meningkatkan mutu dalam melindungi dari perbuatan yang tidak profesional. Kita lanjut. Nah, selain kode etik, tadi yang saya sampaikan tadi, budi, bakti, dan wirawana, kita juga mempunyai sikap polisi kehutanan yang disebut dengan catur berata. Yang pertama yaitu, catur itu kan 4 ya, berata itu artinya apa? Berata. Kita punya 4 tatanan. Yang pertama ramah dan sopan terhadap masyarakat. Ya, ini harus dilaksanakan teman-teman ketika mengerjakan kegiatan di lapangan. Kita harus ramah, harus sopan, tapi tidak kurang ajar ya artinya ya. Jangan sampai kelewat batas juga. Lalu yang kedua, menjaga kehormatan diri di muka umum. Yang ketiga, senantiasa menjadi teladan dalam sikap dan kesederhanaan. Artinya kita tidak boleh menampilkan hal-hal yang glamor ya, karena kita juga menjadi teladan bagi yang lain. Lalu yang keempat, menjadi contoh dan pelopor dalam menjaga keutuhan dan kelestarian alam. Jadi karena kita tugasnya untuk menjaga, melestarikan alam, ya kita harus menjadi contoh. Jangan sampai kita selaku petugas yang mengemban tugas untuk menjaga kelestarian alam, justru kita sebagai provokatornya untuk perusakan alam ini. Karena terus terang ini ada mungkin ya, walaupun tidak nampak, tapi pasti yang begini biasanya ada, istilahnya makan tulang kawannya, selimut dalam apa itu. Lanjut.
Nah, Bapak Ibu, ini organisasi, saya bukan dalam hal struktur organisasi ya. Ini adalah organisasi di Kepolhutan mengacu kepada Permenhub nomor 75 tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan. Polhut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Polhut Pembina, Polhut Fungsional, dan Polhut Perhutani. Siapa itu Polhut Pembina? Polhut Pembina adalah pejabat struktural, mungkin kalau tempat saudara adalah kepala seksi wilayah ya, atau kepala bidang, ataupun kepala bidang teknis, ataupun kepala balai. Pejabat struktural yang diberi tugas untuk melakukan perlindungan dan pengamanan hutan. Nah, mereka tanpa harus mengikuti diklat, mereka otomatis menjadi Polhut, tapi diberi nama dengan Polhut Pembina. Yang kedua, Polhut Fungsional. Siapa itu Polhut Fungsional? Polhut Fungsional itu adalah PNS, pegawai negeri sipil yang mengemban tugas kepolhutan. Jadi yang atas itu pejabat strukturalnya, yang bawah itu adalah PNS-nya. Nah, yang ketiga adalah Polhut Perhutani. Polhut Perhutani tentunya mereka Polhut yang bekerja di wilayah kerja perhutani. Nah, di Permenpan nomor 21 tahun 2019, polisi kehutanan, fungsional polisi kehutanan itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama Polhut kategori keterampilan, dan yang kedua Polhut kategori keahlian. Masing-masing kategori ini dibagi lagi dalam ke beberapa jenjang, mulai dari yang rendah sampai yang ketinggi. Untuk keterampilan ini mulai dari Polhut pemula, ya ini yang posisinya saat ini akan diduduki oleh Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Polhut terampil, ulang ya, Polhut pemula ini pangkat golongannya kalau di PNS itu adalah golongan 2A. Lalu Polhut terampil ini pangkat golongannya 2B sampai 2D. Lalu Polhut mahir itu pangkat golongannya di golongan 3A 3B, dan Polhut penyelilia golongannya golongan 3C sampai 3D. Lalu untuk kategori keahlian ada Polhut ahli pertama. Polhut ahli pertama adalah Polhut kategori keahlian adalah mereka-mereka Polhut yang basicnya itu dari sarjana ya, pengangkatannya dari sarjana ya, baik mulai pengangkatan dari CPNS ataupun perpindahan jabatan ataupun impasing dan promosi ya. Jadi memang basicnya itu mereka dari sarjana. Jadi yang pertama dari level yang paling rendah itu Polhut ahli pertama, yaitu untuk pangkat untuk golongan 3A 3B, lalu Polhut ahli muda golongan 3C 3D, Polhut ahli madya itu mulai dari golongan 4A sampai 4C. Jadi ada 3 pangkat untuk Polhut ahli madya. Nah, di sini ada Pak Arif ya, saya lihat ada Pak Arif itu, beliau adalah Polhut yang pangkatnya paling tertinggi ya untuk Polhut karir ya, bukan Polhut yang dari perpindahan pejabat. Beliau udah pangkat di 4C. Kalau saya sendiri masih, walaupun seangkatan masih 4A. Satu lagi ada Polhut ahli utama. Polhut ahli utama ini jenjang jabatan baru ya, semenjak diterbitkannya Permenpan RB nomor 21 2019. Nah, ini dengan terbitnya itu maka ada terbit juga jenjang jabatan untuk Polhut ahli utama. Siapa itu? Polhut ahli utama adalah mereka yang memiliki pangkat golongan, maksud saya golongan 4D dan 4E. Artinya level jabatannya itu untuk direktur sampai ke dirjen. Dan di Gakum sudah ada 2 orang Polhut ahli utama ini, yaitu mantan inspektur di Itjen dan bukan mantan, maksudnya sekarang masih menjabat PLT, Direktur Pencegahan dan Pengamanan LHK. Beliau adalah Polhut
ahli utama. Lanjut. Nah, kalau kita sudah tahu itu Polhut tadi siapa, maka kita juga harus tahu tugas Polhut. Tugas pokok Polhut dalam konteks jabatan tadi, jabatannya adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, serta pengawasan peredaran hasil hutan. Kalau kita lihat tugas pokoknya ini, berarti tugasnya ini tugas sapu bersih ya, mulai dari A sampai Z. Artinya memang seorang fungsional Polhut itu ya mengerjakan sifatnya mandiri ya. Itulah makanya kenapa sekarang struktural dikecilkan tapi fungsional diperbesar karena mereka bisa bekerja secara mandiri. Tapi untuk kegiatan Polhut di lapangan juga sebenarnya tidak bisa dilakukan sendiri ya, karena kita bergerak dalam tim. Tapi dalam hal kepribadiannya itu dia harus bisa seperti ini. Lalu tugas fungsinya yang tugas fungsi polisi kehutanan di Permenhub nomor 75 tahun 2014 tentang polisi kehutanan. Yang pertama adalah melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar. Yang kedua adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Nah, makasih. Tadi yang di poin pertama, kita kan melaksanakan perlindungan. Dari gangguan apa? Ya gangguannya banyak. Kalau teman-teman di lapangan tentunya pasti lebih paham ya. Di situ ada perburuan liar, terus ada perdagangan TSL, teman-teman yang di KSDAE, lalu ada pembalakan atau legal logging, ada juga perambahan, atau juga ancaman gangguan keamanan hutan lainnya ya, ada pembangunan jalan yang tidak sesuai peraturan peruntukannya, lalu ada pembangunan sarana telekomunikasi, listrik dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus teman-teman nanti kalau jadi Polhut harus menjadi tugas teman-teman untuk mengawasi itu semua. Lanjut, Mbak. Nah, untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang tadi saya sebutkan tadi, yang ada 2 tadi itu, ini dilakukan dalam bentuk kegiatan preemptif, preventif, represif. Apa itu preemptif? Preemptif adalah kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Jadi kalau kegiatan preemptif itu sifatnya masih paling lemah ya. Jadi dia hanya sebatas menghilangkan niat. Memang paling lemah tapi sebetulnya paling efektif ya. Karena dari awal kita sudah berusaha untuk menghilangkan niat seseorang untuk melakukan TPHUT. Bentuk kegiatannya sendiri berupa penyadaran dan penyuluhan, mungkin ya kalau di lapangan itu seperti ceramah, lalu pemasangan papan-papan himbauan, papan-papan peringatan, papan-papan larangan, itu bentuk-bentuk kegiatan preemptif ya. Orang dengan membaca papan-papan larangan itu dia yang awalnya niat karena melihat di situ ada ancaman hukuman, baru niat melihat papan peringatan ada ancaman hukuman, dia niatnya menjadi hilang karena takut mendapat hukuman itu masih kegiatan preemptif ya. Artinya memang kegiatannya lebih kegiatan yang pasif. Yang kedua, pembinaan dan pendampingan masyarakat. Mungkin seperti adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan itu adalah bentuk-bentuk kegiatan preemptif. Jadi kalau preemptif itu yang menjadi kunci adalah menutup atau menghilangkan niat seseorang untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Lalu yang kedua, kegiatan preventif. Kegiatan preventif adalah kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan,
mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Jadi ini tingkatannya lebih tinggi, dia menghilangkan kesempatan, sudah ada niat, tapi masih tinggal menunggu ada kesempatan atau tidak. Nah inilah adanya bentuk kegiatan preventif ini. Bentuknya adalah patroli atau perondaan di kawasan atau wilayah hukumnya. Ini tergantung dengan wilayah kerja saudara masing-masing ya. Kalau di Taman Nasional ya tentunya wilayah kerjanya patrolinya dilakukan di Taman Nasional. Kalau di KSDAE, di CA, di TWA itu wilayah kerjanya KSDA. Dan yang ketiga, kalau Gakum sendiri wilayah kerjanya seluruh Indonesia ya, bisa kerja di mana saja kalau Gakum, tapi konteksnya lebih ke penegakan hukumnya. Lalu yang kedua, bentuk kegiatannya adalah penjagaan sesuai perintah pimpinan dalam kawasan dan atau wilayah hukumnya. Ini bisa penjagaan itu bisa di pos jaga, di pondok kerja, ataupun penjagaan ketika ada barang bukti yang kita harus jaga. Karena kalau kesempatan kan muncul itu ketika tidak ada petugas tuh. Makanya ketika ada petugas melakukan penjagaan, makanya TPH tidak terjadi. Lalu yang ketiga, bentuk kegiatannya adalah identifikasi kerawanan, gangguan, dan ancaman. Nah ini bisa dalam bentuk pemetaan kerawanan ya. Nah intinya kalau di kegiatan preventif ini adalah menutup kesempatan. Tadi kalau preventif itu menutup niat, kalau preventif ini menutup kesempatan seseorang untuk melakukan TPH. Nah, lalu yang ketiga, bentuk kegiatannya untuk melaksanakan TUSI tadi adalah kegiatan represif. Kegiatan represif adalah kegiatan penegakan hukum yang bersifat non-justisia. Karena yang justisia itu adalah ranahnya PPNS ya. Jadi kalau Polhut sendiri itu tidak sampai ke tahap penyidikannya, dia berhenti di proses penegakan hukum sampai sifatnya represif. Tujuannya adalah untuk mengurangi, menekan, atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Artinya memang kalau represif ini, TPH-nya sudah terjadi. Nah, makanya dilakukan kegiatan represif. Bentuknya apa? Yang pertama, operasi penegakan hukum. Mungkin kalau teman-teman di lapangan yang pernah atau yang aktif di lapangan pernah dilibatkan dalam kegiatan operasi gabungan atau membantu operasi fungsional, tapi tidak dilibatkan langsung ya, karena kalau fungsional ya harus fungsional yang menjalankan. Lalu kalau di kami, kalau di Gakum itu ada istilah operasi pemulihan keamanan kawasan hutan. Ada juga operasi SDA, operasi keamanan sumber daya alam. Lalu bentuk kegiatan yang lain adalah pengumpulan bahan keterangan yang biasa disebut dengan full bucket dalam rangka konteksnya untuk mengumpulkan bahan-bahan terkait tindak pidana kehutanan. Lalu kegiatan berikutnya pengamanan barang bukti, lalu penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan. Jadi dalam hal tertangkap tangan bukan hanya Polhut semuanya sebetulnya ya. Siapapun dalam hal tertangkap tangan bisa menangkap ya, hanya proses selanjutnya itu yang perlu menjadi perhatian. Lalu kegiatan berikutnya adalah penanggulangan konflik satwa liar, pemadaman kebakaran, dan pengawalan tersangka, saksi, dan atau barang bukti. Lanjut. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke wewenang ya. Jadi wewenang kita itu tercantum dalam PP yang terbaru ini ya Bapak Ibu sekalian, di PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Di situ disebutkan wewenang polisi kehutanan itu ada 8 ya. Ada penambahan wewenang. Kalau dulu hanya poin 1 sampai 7, di PP 23 sampai tahun 2021 itu ada penambahan wewenang
di poin nomor 8 ya. Poin yang pertama adalah mengadakan patroli perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, mengadakan operasi fungsional dan operasi gabungan. Ini bentuk kegiatan represif tadi. Lalu mengumpulkan data dan informasi serta operasi intelijen. Nah, tadi ada istilah istilah full bucket. Nah, ini kalau pengumpulan data dan informasi ini istilahnya full dasi, pengumpulan data dan informasi. Sebenarnya itu sebetulnya sama, hanya mungkin konteksnya kalau full bucket itu ranahnya lebih ke proses justisia tadi. Tapi ini sebenarnya metode yang digunakan sama, tujuannya sama dalam rangka mencari data, mengumpulkan data dan informasi. Lalu operasi intelijen ya terhadap dugaan tindakan pidana. Operasi intelijen ini, kalau kita bicara operasi intelijen ini bisa dilakukan sebelum, selama, ataupun sesudah adanya TPHUD ya. Jadi tidak hanya sebelum, tapi selama kegiatan TPHUD juga operasi intelijen ini selalu berjalan. Dan pascanya juga selalu berjalan. Yang keempat, wewenangnya itulah memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. Nah, makanya mungkin teman-teman yang kebetulan berada di Taman Nasional yang dilintasi oleh, karena saya juga pernah di Taman Nasional, jadi teman-teman yang berada di Taman Nasional yang wilayah hutannya, wilayahnya dilintasi oleh jalan, itu kadang-kadang dia melakukan penjagaan di sepanjang jalan itu ada namanya pos jaga. Mereka melakukan penjagaan dalam rangka memeriksa surat ataupun dokumen mobil-mobil yang lewat yang berkaitan dengan hasil hutan, tentunya tidak semua, karena memeriksa itu tentunya kita sudah mempunyai informasi awal ya bahwa mobil A, mobil B akan lewat, makanya dilakukan pemeriksaan surat. Lalu yang kelima, menerima laporan tentang telah terjadinya TPHUD yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Yang keenam, mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan hasil hutan. Yang ketujuh, tadi yang sudah disampaikan dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap. Jadi kalau sudah tertangkap basah, Bapak Ibu sudah tidak usah berkoordinasi lagi, langsung tangkap dulu, baru setelah itu berkoordinasi. Nah, yang kedelapan, ini melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan dari pemegang perizinan berusaha, pemegang persetujuan pemerintah, lalu pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, lalu pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang kehutanan. Nah, untuk melakukan pengawasan ini tentunya ke depan akan dibuat jabatan pengawas kehutanan ya. Tapi saat ini masih diemban oleh Polhut ya. Maksud saya untuk pengawasan diemban oleh Polhut dan nanti akan ada pejabat khusus yang mengawasi selaku pejabat pengawas kehutanan. Lanjut Ibu. Nah, ini sebaran polisi kehutanan. Jadi luas kawasan hutan kita itu jumlahnya kurang lebih ya, ini 125 juta hektar. Sementara personil Polhutnya 5.824 orang. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, satu Polhut itu berbanding 21.000, kira-kira seperti itu. Jadi sepertinya hal yang mustahil ya seorang Polhut untuk dapat bisa mengawasi seluas 21.000 hektar. Lebih-lebih kalau dia posisinya di luar Pulau Jawa, tentunya aksesnya lebih susah ini. Makanya ke KLHK selalu berusaha untuk menambah formasi Polhut ya. Walaupun saya juga agak bingung, formasi dari P3K ternyata juga hanya 62 orang ya.
Karena saya lihat sebagian besar KSDA yang mengusulkan ya Taman Nasional tidak ada. Padahal kita kekurangannya banyak gitu, tapi karena mungkin persyaratannya agak susah ya terkait tingkat pendidikan harus dari SMK Kehutanan mungkin, makanya seleksinya semakin ketat. Nah, untuk kawasan konservasi sendiri itu luasnya kurang lebih 20 juta hektar. Kalau ini yang diemban oleh Dijen KSDAE ya, berarti kalau 20.000 dibagi dua sekitar 10.000 satu orangnya. Nah, kita punya angan-angan bahwa perbandingan ideal antara luas kawasan yang diawasi dengan Polhut itu adalah 1:2.500. Walaupun angka ini angka yang bisa debatable ya, karena sebetulnya tergantung aksesibilitas. Tapi secara rata-rata inginnya seperti itu, 1:2.500. Nah, rata-rata umur sendiri personil Polhut saat ini adalah umurnya udah 41 sampai ke 50 tahun. Jadi memang sudah sangat usia ya. Saya sendiri udah di atas 50, jadi bentar lagi pensiun ya, Bapak Ibu yang siap-siap menggantikannya. Lalu ini ada sebaran jumlah Polhut di setiap eselon di lingkup KLHK dan dinas. Untuk di Gakum sendiri jumlah personil Polhut itu ada 698. Lalu di Dijen KSDAE, di UPT Dijen KSDAE itu sekitar 2.108 personil. Lalu di Dijen PPI ada 18 personil. Walaupun angka-angka ini belum, sepertinya kurang diupdate ya, karena akan ada penambahan, tidak masuk yang terakhir, belum masuk sepertinya. Di Polhut di dinas sendiri ada sekitar 2.809 personil. Kalau lihat angka-angka ini memang masih jauh dari kebutuhan ya. Jadi total personil tadi 5.824 personil. Nah ini yang gambar peta ini adalah kedudukan kantor Balai Gakum ya. Dijen Gakum memiliki balai atau memiliki UPT itu sebanyak 5 kantor Balai Gakum ya. Yang pertama Balai Gakum KLHK wilayah Sumatera, ini kedudukannya di Medan. Yang kedua Balai Gakum wilayah Jawa Bali, ini kedudukannya di Surabaya. Lalu yang ketiga Balai Gakum wilayah Kalimantan, kedudukannya di Samarinda. Lalu yang keempat Balai Gakum wilayah Sulawesi, kedudukannya di Makassar. Dan yang kelima Balai Gakum Papua ya. Maluku Papua itu karena dia rangkaian Maluku sampai ke Papua, namanya Balai Gakum Papua itu kantor balainya berada di Manokwari. Lanjut. Nah, Bapak Ibu ini sarana prasarana yang kita miliki ya, mungkin teman-teman udah familiar sama semua ini, tapi mungkin juga ada yang belum tahu ya. Yang pertama itu kita punya kendaraan roda 4 yang 4WD ya, yang bisa bergerak untuk lapangan. Ini masih model lama yang ditampilkan, ini adalah jenis mobil patroli Ford Ranger ya. Yang terbaru sekarang yang sudah kita miliki ya Navara ya, tipe Navara. Mungkin teman-teman di balai sudah pernah lihat. Lalu pengadaan kendaraan roda 2 berupa motor ini Yamaha apa ini ya? Mungkin yang sekarang lebih ke bukan merek KLX ya, motor KLX 4 tak. Nah, yang di bawahnya itu adalah drone. Lalu yang sebelah kanan itu ada kapal badak laut 36 meter. Nah, yang di bawahnya itu kapal cepat ya, Jikomodo, itu adanya di Makassar ya, tapi adanya di Labuan Bajo kalau nggak salah kemarin ini. Nah, yang sebelah kiri itu adalah
ruangan Intelligence Center yang dimiliki oleh Gakum ya. Itu Pak Dirjen sedang memberikan arahan kepada donatur sepertinya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penegakan hukum. Itu Intelligence Center itu suatu ruangan yang bisa melihat semua kejadian terkait TPHUD ya. Dan bukan hanya TPHUD juga, termasuk Karhutla ya, bisa dipantau semua lewat situ. Makanya kita sering melakukan penangkapan kegiatan-kegiatan yang peredaran TSL ataupun illegal logging itu ya dari sini, dari memantaunya melalui ruangan Intelligence Center ya. Selain itu juga kita punya seragam ya, seragam Polhut ini yang saya pakai ini. Seragam Polhut kita punya sebanyak 7 jenis ya seragam Polhut. Mungkin kalau Bapak Ibu di lapangan kok banyak ya 7 jenis ya. Memang kita punya 7 jenis. Jadi yang pertama pakaian PDU, pakaian dinas upacara. Lalu yang kedua seragam PDL 1 Polhut. Itu PDL 1 itu adalah PDL yang berwarna ini. Lalu yang ketiga pakaian PDL 3 ya. Pakaian PDL 2 Polhut adalah pakaian yang nanti warnanya coraknya hitam. Emblem ini berwarna hitam. Lalu ada pakaian PDL SPOS. Pakaian PDL SPOS warna. Pakaian PDL SPOS tidak berwarna atau yang hitam. Lalu ada pakaian PDH Polhut dan pakaian PDH SPOS. Betul kita punya 7 jenis ya seragam Polhut ini. Lalu kita juga memiliki alat-alat navigasi ya, alat-alat intelijen ya, seperti jam tangan kamera ataupun flash disk perekam suara ataupun kacamata kamera. Kita di Gakum memiliki itu, digunakan dalam rangka tentunya menggali informasi tadi. Nah, selain sarana yang tadi, kita juga punya senjata api ya, senjata api. Yang pertama ada PM1A1, ini buatan Pindad, ini yang bentuknya kata orang kayak seperti obat nyamuk ya, tapi kalau kata saya sebetulnya jenis stand ya, jenis brand ya. Apa sih kalau orang menyebutnya itu, ini senjata semi otomatis. Kalibernya 9x21. Ini senjata ini biasa digunakan teman-teman KSDAE dan di Dinas Kehutanan. Lalu yang kedua ada senjata molot ya. Molot ini adalah jenis amunisinya, amunisi yang tabur ya, buatan Rusia. Ini digunakan oleh teman-teman SPOS. Lalu yang ketiga, ini senjata terbaru dan baru ada di Gakum ya, ada senjata jenis PM3A1 buatan Pindad juga. Ini senjata kalibernya sama dengan PM1A1, 9x21 mm. Ini senjatanya udah lebih modern lah, dilihatnya lebih pantas gitu. Hanya memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan di Polhut, yaitu untuk amunisi itu tidak mematikan ya katanya, walaupun sebenarnya ya kalau kena dari jarak dekat mematikan juga. Yang selanjutnya ada jenis pistol atau senjata api laras pendek CSK, dan yang baru ada P3A buatan Pindad. Ini kita punya pistol ini di Gakum 2 tahun kebelakang mengadakan pistol jenis ini P3A dan PM3A1. Jadi jumlahnya sekitar 20, kalau yang atas itu yang PM31 itu sekitar 100 ya jumlahnya. Itu hanya memang digunakan untuk lingkup Ditjen Gakum saja. Lanjut. Ada pertanyaan sebelumnya Bapak Ibu sekalian? Baik ya, nanti di soal aja kali ya, tanyanya ya, langsung menangkis ke soal aja ya. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan kapasitas seorang Polhut itu harus dilakukan diklat ya. Nah, diklat itu sendiri ada 4 jenis. Yang pertama diklat dasar atau yang biasa disebut dengan diklat pembentukan.
lalu ada diklat penjenjangan, lalu ada diklat khusus atau diklat kejuruan, penjurusan, lalu ada diklat keahlian atau keterampilan. Nah, diklat dasar ini wajib bagi mereka yang ingin menjadi Polhut. Karena kita mengemban tugas kepolisian, artinya memang ilmu itu harus kita dapatkan saat mengikuti pembentukan diklat di kepolisian gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak wajib, ya karena kita mengemban tugas kepolisian tadi, di mana kita akan mendapatkan ilmu itu di polisi. Makanya kita diwajibkan nanti kalau sudah menjadi Polhut untuk mengikuti diklat dasar pembentukan atau diklat reguler yang namanya sekarang, polisi kehutanan. Diklat reguler Polsus, kalau kita namanya diklat pembentukan polisi kehutanan. Nah, diklat pembentukan ini selama ini memang hanya masih untuk yang Polhut fungsional, karena selain wajib, ini akan digunakan untuk pengangkatan pertama mereka dalam jabatan fungsional. Yang kedua, diklat dasar buat Polhut pembina. Memang ini tidak rutin dilakukan, tapi pernah dilakukan. Ada 2 gelombang, jadi mereka-mereka yang menjabat Polhut pembina, yaitu pejabat struktural yang bertanggung jawab di bidang perlindungan, didiklatkan semata-mata untuk mengetahui kegiatan dasar polisi kehutanan. Jadi mereka tidak buta sama sekali apa itu tugas polisi kehutanan. Selanjutnya ada diklat penjenjangan. Nah, diklat penjenjangan ini biasanya dilakukan dalam rangka kenaikan jabatan seorang Polhut fungsional. Jadi seperti saya mau ke Utama itu wajib mengikuti diklat penjenjangan. Tapi itu dengan adanya Permenpan ini, memang diklat-diklat penjenjangan ini dihapus ya, diganti dengan uji kompetensi. Tapi ini hanya sekedar pemberitahuan bahwa informasi bahwa memang dulu itu seseorang yang akan naik jabatan 1 tingkat di atasnya wajib mengikuti diklat penjenjangan. Lalu yang selanjutnya ada diklat khusus atau diklat penjurusan kejuruan. Yang pertama ada diklat pembentukan Spos, ini sudah ada 4 angkatan ya, diklat Spos ini. Lalu ada diklat PPNS, ada diklat intelijen, ada diklat pengendalian kebakaran hutan, ada diklat awak kapal patroli, karena kita tadi punya 2 kapal yang aktif sekarang, sebetulnya ada 4 ya, tapi yang 2 dalam proses ini pembangunan atau perawatan. Lalu yang selanjutnya diklat awak pesawat patroli ya, karena kita juga mempunyai ultralight ya, pesawat ringan ya, yang ada sebagai contoh di Taman Nasional Betung Kerihun itu dia punya untuk patroli itu dilakukan karena medan yang cukup berat, lahan yang cukup luas, maka untuk efektifnya digunakan dengan patroli pesawat. Lalu diklat yang selanjutnya adalah diklat keterampilan atau keahlian. Sebetulnya lebih ke penyegaran ya. Seperti menembak itu lebih ke penyegaran ya, karena itu memang rutinitas dilakukan teman-teman, bisa setahun sekali kalau ada dananya, atau bisa setahun 2-3 kali, atau ya bisa beberapa tahun kalau memang itu pasti dilakukan kegiatan penyegaran menembak. Lalu ada diklat terkait pengukuran dan perpetaan, ada diklat identifikasi dan pengenalan jenis tumbuhan, lalu ada diklat penata usahaan hasil hutan, dan yang terakhir diklat menyelam. Lanjut Mbak Nurul. Ini uraian tugas, uraian kegiatan jabatan fungsional polisi kehutanan pemula. Tapi ini nggak usah kita bahas ya, karena memang ini bisa dibaca dan ini khususnya hanya untuk teman-teman yang fungsional polisi kehutanan dalam rangka mencari angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatannya. Lanjut Mbak. Nah, sekarang kita bahas terkait organisasi polisi kehutanan dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan hutannya. Jadi mulai dari yang paling kecil, jadi kita itu bergerak
mulai dari tatanan yang paling kecil adalah strukturnya itu dalam konteks pengamanan hutan itu berupa tim, regu, unit, dan satuan. Jadi tim itu sendiri adalah unit terkecil yang terdiri dari 5 sampai 7 personil untuk melaksanakan kegiatan pengamanan hutan. Tapi ini sebetulnya ini yang kita sampaikannya adalah ini ya jumlah ideal ya 5 sampai 7 personil, karena di lapangan itu kalau kita lihat jumlah personil yang ada paling hanya 2 sampai 3. Dulu saya dulu mantan Polhut di Bukit Barisan Selatan di Lampung. Jadi dalam satu resort itu saya hanya 2 orang. Jadi kalau kita mau bicara tim saja sebetulnya jauh dari kebutuhan personil yang ada ya. Lalu yang kedua, bergerak dalam regu. Nah, regu ini terdiri dari 2 tim dan dia kedudukannya biasanya di resort ya. Yang saya sampaikan tadi, harusnya di resort saya itu harusnya regu ya, ada regu ya. Minimal ada 12 orang berarti. Tapi kenyataannya hanya ada 2 orang. Saya pikir kondisi yang sama ada di tempat Bapak Ibu sekalian, karena memang dari awal tadi yang disampaikan, Polhut kita perbandingannya masih 1:20.000 hektar ya. Jadi memang jumlah-jumlah yang sangat-sangat tidak ideal. Lalu ada unit polisi kehutanan, kedudukannya ini di kantor seksi biasanya, terdiri dari 2 sampai 4 regu, dan yang terakhir itu adalah satuan polisi kehutanan. Ini biasanya ada di kantor balai. Dia satu satuan ini memiliki 2 sampai 3 unit ya. Nah, ini mengikuti dengan struktur organisasi ya. Kalau dia balai Taman Nasional tipe B yang memiliki dua seksi, berarti dia punya 2 unit 2 unit polisi kehutanan. Kalau mereka yang memiliki sampai balai tipe B-nya berarti ada 3 seksi ya 3 unit. Mengikuti, sebetulnya boleh dibilang mengikuti jumlah seksi yang ada. Nah, selain itu tadi dikenal juga ada istilah SPOS. SPOS itu adalah Satuan Polhut Reaksi Cepat ya. Jadi menyebutnya jangan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat, karena SPOS itu singkatan dari Satuan Polhut Reaksi Cepat. Jadi jangan dipanjangin lagi Polhutnya. Jadi biar penyebutannya benar. Lanjut, Mbak. Nanti bahan bisa dibaca ya. Bahan bisa dibaca karena kita sudah siapkan semuanya. Lebih mudah untuk dibaca nanti. Nah, ini sebaran SPOS yang ada di Dijen Gakum, di balai-balai Dijen Gakum. Tadi kita mempunyai 16 brigade ya. Di Balai Gakum wilayah Sumatera itu ada 4 brigade. Pertama brigade Macan Tutul, yang paling atas itu yang di warna kuning. Macan Tutul itu kedudukannya di Medan. Terus yang kedua brigade Beruang, kedudukannya di Pekanbaru. Yang ketiga brigade Harimau, kedudukannya di Jambi. Dan yang keempat brigade Siamang, kedudukannya di Palembang. Sementara Balai Gakum wilayah Jawa Bali ini ada 3 brigade. Brigade yang pertama Brigade Elang, kedudukannya di DKI. Yang kedua Brigade Banten, kedudukannya di Surabaya. Dan yang ketiga Brigade Komodo, yang kedudukannya di Kupang. Untuk Balai Gakum wilayah Kalimantan ada 3 brigade, yaitu Brigade 1. Brigade 1 itu kedudukannya di Palangkaraya, Brigade Kalawait. Yang kedua Brigade Enggan, kedudukannya di Samarinda. Dan yang ketiga Brigade Bekantan, kedudukannya di Kalimantan Barat, di Pontianak. Lalu untuk Balai Gakum wilayah Sulawesi ada 3 brigade juga, yaitu Brigade Anoa yang kedudukannya di Makassar. Lalu
Brigade Maleo yang kedudukannya di Palu, dan Brigade Kera Hitam yang kedudukannya di Manado. Lalu yang balai terakhir, Balai Maluku Papua, ada 3 brigade juga. Yang pertama Brigade Kaswari yang kedudukannya di Manokwari, lalu Brigade Kakak Tua yang kedudukannya di Ambon, dan yang ketiga Brigade Kanguru yang kedudukannya di Jayapura. Jadi kita memiliki 16 brigade. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, kita lanjutkan ya, biar cepat inilah, biar cepat ke soal yang materi yang lebih menunggu nanti. Untuk agar Polhut efektif dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, tentunya dia harus bergerak secara taktis ya. Gerakan yang dimaksud dengan gerakan taktis adalah gerakan dengan memanfaatkan perlindungan alami dan buatan, sehingga memungkinkan Polhut untuk bergerak bebas dan memungkinkan penempatan regu dan penugasan yang efektif. Artinya memang gerakan taktis ini perlu dilatih ya, tidak serta-merta bisa dilakukan, harus terus dilatih. Manfaat dari latihan gerakan taktisnya yang pertama untuk meningkatkan percaya diri dan kekuatan mental yang dibutuhkan dari seorang polisi kehutanan. Lalu gerakan taktis yang umum digunakan yaitu yang pertama penyamaran diri dan penyamaran perlengkapan pribadi. Nah, ini maksudnya apa? Gunanya untuk tentunya di lapangan itu kalau kita melakukan penyamaran itu memberikan kejutan, dan untuk menipu pelaku TP-Hut, untuk memberikan kejutan kepada pelaku TP-Hut, dan mengelabui ya pelaku TP-Hut. Nah, bentuk penyamaran diri sendiri bentuknya bisa dari postur tubuh. Biasanya kalau teman-teman selaku petugas ini kan udah ketahuan biasanya, wah ini petugas gitu kan. Biasanya dari potongan rambutnya lebih cepat. Mungkin kalau dia masuk ke hutan mungkin ada kecurigaan karena lebih bersih dalam berpakaian, lebih rapi. Nah, itu makanya seusaha mungkin untuk melakukan gerakan dalam rangka melakukan gerakan taktis ini, melakukan penyamaran tadi. Lalu penggunaan sepatu, senpi itu harus disembunyikan sebisa mungkin, di kamuflase sebisa mungkin. Jadi seolah-olah kita merupakan bagian masyarakat yang memang sedang melakukan aktivitas seperti mereka. Jadi mereka akan tertipu oleh keadaan seperti itu. Lalu gerakan taktis yang umum digunakan adalah pergerakan individu ya. Pergerakan individu ini kan harus bisa dilakukan oleh setiap Polhut ya. Nah, dia berjalannya seperti monyet. Nah, ini kayak apa ya, berjalan seperti monyet ya. Artinya memang monyet itu kalau berjalan itu kan tidak bunyi ya. Ada ranting, dihindari, terus berjalan seperti macan, bukan hanya macan itu seperti macan, dia mengendap-endap gitu jalannya, setengah merangkak ya. Jadi susah mungkin bisa melakukan itu, mengendap, berguling, ataupun melakukan gerakan cepat. Ketika berada di daerah terbuka, mereka harus cepat untuk melewati daerah terbuka itu. Lalu gerakan lainnya adalah teknik mencari perlindungan, itu sama, berlari atau tiarap, berguling, ini juga sama. Dan gerakan lainnya ya, seperti menyeberangi areal terbuka. Udah lewat. Menyeberangi area terbuka, kapan dia harus berbuat seperti apa ketika melewati areal terbuka, berarti kan dia harus cepat. Nggak boleh ele-elean, nggak boleh nanti ketahuan pelaku TP-Hutnya. Lanjut. Ini langsung aja ya. Jenis patroli itu ada beberapa ya. Pertama jenis patroli pengintaian, pencegahan, lalu patroli pencarian, tangkap, patroli pembersihan, dan patroli pembersihan rute ya. Mungkin kalau dari sekilas, kalau pengintaian berarti dia sifatnya tertutup. Kalau untuk pencegahan tuh dia pasti terbuka ya.
Kalau untuk cari dan tangkap tentunya sudah ada informasi awal. Lalu kalau patroli pembersihan ini biasanya dilakukan dengan cara gabungan ya. Gabungan pihak-pihak terkait dalam konteks aparat penegak hukum. Lalu pembersihan rute ini biasanya dilakukan rute yang biasa digunakan untuk melakukan TP-HUT ya. Lalu sarana patroli sendiri itu ada yang tadi saya sampaikan, ada pesawat udara, ultralight atau pesawat ringan, ada pos pemeriksaan, ada kendaraan air tadi kapal badak laut. Kalau kita mungkin kalau di lapangan itu ada kapal-kapal 12 meter itu ya, kapal-kapal kayu. Lalu ada kendaraan roda 4, roda 2, gajah dan kuda. Lanjut Mbak. Nah ini tekniknya yang bisa dikatakan teknik, ada teknik teknik berbanjar ataupun teknik formasi banjar yang sebelah kiri ini ya. Hanya di sini akan menjelaskan hanya pembagian peran saja, peran dan tanggung jawab. Itu kan nomor 1 itu ketua tim, KT itu ketua tim, posisinya seperti ini, ketua tim, di depan ketua tim itu ada pengintai, lalu di belakang ketua tim itu ada polhut pendukung, beberapa orang, lalu di belakang di tengah-tengahnya itu ada wakil ketua tim. Dalam hal ketua tim tidak maksimal, maka wakil ketua tim dapat menggantikan posisinya. Lalu di belakangnya ada 1 orang lagi untuk pendukung. Lanjut Mbak. Nah ini perlengkapan yang biasa digunakan untuk melakukan kegiatan patroli. Yang pertama perlengkapan pokok, yang kedua perlengkapan pendukung, yang ketiga perlengkapan khusus. Perlengkapan pokok itu ini yang harus dimiliki mungkin ya oleh setiap polhut ya, pribadi polhut. Yang pertama terkait perlengkapan lapangan, ransel untuk membawa pakaian, sleeping bag untuk ketika bermalam menginap di hutan, tentunya harus menggunakan sepatu, lalu menggunakan kompas, peta, dan tidak lupa membawa alat masak, karena prinsip patroli itu tidak kembali ke base camp ya, dia harus menjelajah dari suatu titik ke titik yang lain. Jadi yang dikatakan patroli itu adalah bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Jadi mereka tidak selalu balik ke base camp. Jadi makanya alat-alat itu harus selalu melekat di bawah. Lalu ada senjata dan amunisi. Ya, ada alat masak, tentunya ada logistik, dan yang berikutnya adalah radio komunikasi. Radio komunikasi ini kalau di lapangan bisa berupa telepon satelit ya. Karena kalau di dalam kawasan hutan, di tengah kawasan hutan itu biasanya tidak ada sinyal. Sementara untuk perlengkapan dukung berupa kendaraan bermotor, kapal perahu, ataupun pos. Nah ini tergantung medannya ya. Kalau dia memang harus bisa menggunakan bermotor, maka itu akan digunakan. Tapi kalau sudah memasuki kawasan hutan harus berjalan ya, perlengkapan pendukung ini tidak bisa digunakan. Lalu yang selanjutnya ada perlengkapan khusus, ya, alat-alat navigasi. Sebetulnya bisa dikatakan juga kalau GPS ini memang tidak harus dimiliki oleh setiap orang, bisa dimiliki oleh setiap tim ataupun regu. Kalau ada kamera, 1 tim 1 GPS, 1 kamera, binokuler, kamera trap, rompi anti peluru. Lanjut Mbak. Nah ini teknik pencarian dalam patroli ya, dalam hal bergerak taktis tadi. Tapi ini nggak usah kita bahas, cukup dibaca saja nanti ini karena waktunya juga. Nah, yang selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan patroli. Yang tentunya yang pertama, untuk melaksanakan satu kegiatan patroli itu dibutuhkan surat perintah tugas, karena itu adalah keabsahan kita dalam melakukan kegiatan. Jadi teman-teman itu wajib hukumnya untuk menyiapkan surat perintah tugas. Tapi begini memang kalau kondisi di lapangan seperti Taman Nasional, teman-teman yang kedudukannya di resort itu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan, karena biasanya di resort itu fasilitasnya sangat minim.
Jadi memang tugas mereka adalah menjaga atau sebagai pemangku resort itu. Jadi tugasnya mulai A sampai Z harus dilaksanakan tanpa surat perintah tugas, tapi dasarnya adalah SK penempatan. Jadi kalau teman-teman ditempatkan di suatu resort, biasanya ya kegiatan A sampai Z itu dilaksanakan karena dasar resort itu, karena mereka teman-teman dikasih tanggung jawab sebagai pemangku untuk mengamankan resortnya. Tapi kalau dalam hal teman-teman yang berkedudukan di seksi ataupun yang terjangkau sama alat komunikasi ataupun ada sinyal, bisa meminta surat perintah tugas untuk pelaksanaan kegiatan. Lalu yang selanjutnya harus disiapkan juga rencana patroli ya. Jadi di rencana patroli ini memuat salah satunya adalah tujuan patroli itu untuk apa, dalam rangka apa. Apa dia hanya sebatas hanya ruang lingkupnya hanya pemeriksaan tapal batas atau apa. Nah, yang ketiga, perencanaan penggantian patroli ya. Memang pergantian patroli ini kalau memang rutin dilaksanakan, artinya harus ada on off-nya ya. Jadi kapan satu, kalau memang terdiri dari beberapa banyak tim, kapan tim satu harus istirahat, kapan harus patroli. Jadi harus diatur seperti itu. Yang keempat, perintah persiapan. Nah, di perintah persiapan ini tentunya akan ada arahan dari ketua tim. Lalu persiapan patroli ya lebih ke pembagian tugas. Lalu perintah patroli itu lebih ke perincian ya, perincian tugas masing-masing anggota tim, siapa berbuat apa. Lalu pelaksanaan patroli. Lalu dalam pelaksanaannya tentu harus mencatat hasil patroli ya, apa yang ditemukan saat melakukan patroli harus dicatat, apakah itu menemukan perambahan atau menemukan pal batas yang sudah tidak ada di tempatnya atau sudah berpindah. Dan selain melakukan pencatatan, usahakan dengan dokumentasi ya, didokumentasi bahwa apa yang saudara kerjakan itu terekod ya. Kalau kata-kata itu kadang-kadang orang kurang percaya gitu, akan diperkuat dengan tentunya dengan dokumentasi. Nah, setelah patroli dilakukan, tentunya perlu dilakukan evaluasi untuk melihat kelemahan-kelemahan atau tindak lanjut apa yang harus dilakukan. Lalu tentunya ini yang paling penting, walaupun bukan kegiatan teknis, tapi yang ini juga penting, administrasi pasca patroli ya. Administrasi ini bisa saja terkait pembuatan laporan ataupun kalau penggunaan uang ya harus ada administrasi keuangan. Jadi kita dalam menggunakan uang negara juga harus akuntabel ya. Yang 11 pelaporan, dan yang terakhir adalah analisis data patroli ya, untuk tindak lanjut laporan kepada ataupun saran masukan kepada pimpinan. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah yang berhubungan dengan salah satu tujuannya adalah terkait formasi tadi, formasi patroli tadi, banyak formasi, mungkin sekitar ada 4 atau 5 formasi yang biasa dilakukan dalam patroli. Dengan adanya formasi yang baik itu akan menghemat waktu dalam gerakan taktis tadi ya. Nah, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan formasi tentunya yang pertama adalah kondisi medannya. Jadi kita akan melakukan atau akan membuat formasi seperti apa, tentunya harus melihat kondisi medannya. Kalau medannya sempit, tentunya kita tidak mungkin membuat formasi zigzag ataupun formasi yang sap ya, bentuk sap ya. Pasti dia akan membuat formasi yang bentuknya banjar. Jadi berjalan lurus, tadi yang seperti kita sampaikan di awal. Yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah pelaku, dan yang ketiga adalah pengendalian oleh ketua tim. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota tim. Yang pertama adalah kalau lokasi keberadaannya ya terhadap anggota tim dan ketua tim. Jadi walaupun kita bergerak dalam tim, kadang-kadang di lapangan tim itu, anggota tim itu bisa terpisah ya, karena kekuatan tim berbeda-beda dan keinginan tim itu kadang
bisa pecah juga, makanya harus kompak selalu. Terus yang selanjutnya adalah jarak antar anggota tim, dan yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah formasi apa yang dipakai saat kita melakukan patroli. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa formasi patroli. Ini adalah formasi banjar, artinya bentuknya dia seperti barisan berbanjar gitu dalam satu baris. Ketua tim ya, di depan, paling depan tuh selalu penunjuk arah ya. Yang kedua baru ketua tim, pendukung, ada wakil ketua tim di tengah-tengah. Lanjut, nanti bisa Bapak Ibu baca ya. Yang selanjutnya adalah formasi zigzag. Nah, ini formasi zigzag bisa dilihat zigzagnya ke kiri ke kanan, tapi posisi penempatan person itu sama, hanya bentuknya saja yang zigzag. Kelebihan keunggulannya nanti bisa Bapak Ibu baca di materi. Lanjut. Nah, ini ada formasi wajik atau berlian. Nah, Ibu tahu ya, wajik, wajik itu bentuknya seperti apa ya? Ya, ini makanya ada istilah formasi wajik atau formasi mata berlian ya. Jadi kayak bentuknya itu segi berapa? 6 pas segi 8 ini. Ya, lanjut. Nah, ini formasi SAP. Tentunya kalau formasi SAP ini digunakan di tempat-tempat yang lebih terbuka ya, yang memungkinkan orang bisa berbaris secara bersap ya. Jadi dia memang wilayahnya luas gitu. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, di salah satu dasar pelaksanaan kegiatan Gakum tadi sendiri disampaikan terkait Perjanjian Gakum nomor 3 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan operasi gabungan ya. Kalau di lapangan kan kita mengenal tuh ada istilah operasi fungsional, ada istilah operasi gabungan. Nah, yang akan kita bahas ini lebih ke, kalau operasi fungsional itu sebenarnya operasi yang dilakukan oleh mereka-mereka Polhut yang fungsional. Jadi memang peruntukannya sudah jelas gitu. Nah, kalau operasi gabungan ini kan pasti melibatkan berbagai instansi terkait ya, instansi penegak hukum terkait seperti polisi ataupun TNI, tentunya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, yang akan kita bahas ini kapan operasi gabungan tuh harus dilaksanakan, ketika dilaksanakan, bagaimana, apa-apa saja yang harus terpenuhi. Nah, sudah ada perjanjian tadi, perjanjian Gakum terkait pedoman pelaksanaan operasi gabungan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dilakukannya operasi gabungan. Yang pertama, asal pelaku. Yang kedua, frekuensi pelaku melakukan gangguan, sering atau biasa saja, lalu frekuensi perbuatan juga yang sama, berulang atau selalu pindah-pindah tempat. Terus alat yang digunakan, apakah alat-alat manual atau alat mekanis, alat-alat sederhana, apa ada alat-alat modern. Lalu kuantitas gangguan, yang tadi sering atau tidak, lalu jumlah pelaku, sedikit atau banyak. Terus jangka waktu perbuatan, sudah lama dilakukan atau masih baru dilakukan. Lalu tipologi pelaku, apakah itu masyarakat yang masyarakat yang mudah diatur atau masyarakat yang memang pemberontak gitu kan, kita juga harus mengetahui tipologi pelaku. Lalu tujuan perbuatan pelaku, apakah hanya sebatas untuk kebutuhan rumah tangga atau hanya untuk bisnis ya, atau untuk komersil. Nah, makanya atas dasar itu tentunya dapat menentukan operasi gabungan yang harus dilakukan. Kalau gangguannya itu hanya ringan, jadi kan makanya kita harus melihat jenis kualitas gangguannya dulu. Kalau ringan cukup dilakukan kegiatan operasi mandiri saja ya, bisa bentuknya operasi fungsional. Jadi teman-teman sendiri yang bisa melakukan tanpa harus gabungan. Nah, kalau gangguannya sudah berat baru dilakukan operasi gabungan. Lanjut, Mbak. Nah, untuk melakukan operasi gabungan ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, operasi gabungan yang dilaksanakan di tapak, yaitu dilaksanakan pada kawasan hutan tingkat unit
KPHK, KPHL, KPHP dilaksanakan dengan melibatkan Polres, Kodim, Kejaksaan setempat. Jadi dia kejadian tipisnya di tingkat tapak ya, bisa di Taman Nasional ataupun di CA, TWA, cukup dengan ini namanya istilahnya operasi PAMHUT tingkat tapak. Yang kedua di tingkat provinsi. Nah biasanya kejadiannya sudah lintas kabupaten, makanya kalau lintas kabupaten koordinasinya sudah melibatkan Polda, Kodam, Korem, Kejaksaan Tinggi, dan instansi lainnya yang terkait di tingkat provinsi tentunya. Lalu ada yang ketiga, operasi PAMHUT tingkat levelnya ada tingkat nasional. Nah, biasanya kejadiannya sudah lintas provinsi ya, seperti umpamanya kalau kita bicara Taman Nasional yang meliputi 4 provinsi gitu. Nah, kejadiannya melintasi provinsi tentunya ini harus dikoordinasikan juga dengan unsur-unsur yang di tingkat nasional ya. Nah, jadi Mabes Polri, Mabes TNI, Kejagung, dan kementerian lembaga terkait. Nah, di organisasi operasi gabungan PAMHUT itu sekurang-kurangnya terdiri dari ada penanggung jawab, ada ketua, dan ada anggota.